they had developed a plan very like. Nah, very like di sini mengapa tidak diterjemahkan menjadi sangat suka, tetapi sangat mirip? Apa alasannya? Ya, betul, pandai. Berarti sebelumnya sudah dipelajari di structure ya. Oh ya, ya, jadi sudah tahu perbedaannya kan? Kalau dengan Mbak siapa namanya yang tadi jawabannya benar? Mbak Yeni, ya betul. Ya. Jadi kalau di sini saya jelaskan sekali lagi, kalau di dalam structure to be plus like itu artinya saya suka. Berarti suka. Contohnya she is like. Maaf. Kalau to be plus like itu artinya saya mirip. Contohnya she is like atau dia mirip. Bla bla bla. Oke. Yang kalau subject plus like, contohnya she like, itu diterjemahkan menjadi dia suka. Ya, sampai sini paham? Nah, to be itu ada berapa? Bisa disebutkan? Iya, ada berapa? Is, am, are, ya. Ya, were, was. Ya, be, been, being. 3 lagi? Have, has, had. Ya, benar sekali. Ya, oke. Jadi iya. Oh, bukan, itu beda lagi. Jadi to be itu hanya is, am, are, was, were, be, been, being, and have, has, had. Itu to be. Oke. Ya, kita perhatikan kalimatnya itu they had developed a plan very like. Berarti had developed itu kita jumpai ada had di sini. Mengapa itu bukan to be? Ya, ada yang bisa menjawab? They had. Telah mengembangkan. Ada lagi yang lain? Mengapa had di sini bukan termasuk kata to be? Bagian dari to be. Ya. Di sini ada to be. Kenapa very like ini diterjemahkan menjadi mirip, bukan suka? Ya. Kalimat pasif. Halo? Ya. Ya, jadi kalau kalimat pasif berarti mereka dikembangkan, bukan mereka mengembangkan. Coba perhatikan kalimatnya. Iya, ada by-nya. Tetapi by itu juga tidak bisa tidak dimasukkan ke dalam bisa tidak dimasukkan ke dalam kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi kita perhatikan contoh dalam bahasa Indonesia di sini. Mereka mengembangkan, berarti itu kalimat aktif dong. Ya. Mengapa very like di sini menjadi sangat mirip, bukan sangat suka? Padahal ada to be-nya. Coba perhatikan sekali lagi, ini termasuk tenses apa?
kalimat ini. They had developed a plan very like the corn we know today. Ya, tenses yang kita temukan ini tenses apa? Iya, betul. Jadi present perfect ini tidak termasuk to be, sehingga very like diterjemahkan menjadi sangat mirip. Sampai sini paham? Apa? Nanti di meeting selanjutnya saya akan fokus ke tenses ya. Oke. Dan saya akan memuat contoh-contoh dari teks yang ada di buku kita ini. Oke? Oke. Dan perhatikan yang kalimat terakhir. Corn is so much the creation of man that it cannot survive unless man cares for it. Perhatikan kata cares for. Itu termasuk kata apa? Cares for. Ya, apa itu phrasal verb? Kata kerja frasa atau frasa yang merupakan kombinasi dari verb dan satu atau dua partikel. Biasanya itu verb plus adverb atau verb plus preposition. Dan di contoh ini merupakan verb plus apa? Preposition. Jadi phrasal verb itu disamakan dengan verb itu sendiri, sehingga diterjemahkan menjadi dirawat. Ya, sampai di sini dapat dipahami? Nah, dari man cares for it itu kan satu kalimat ya, subject, verb, dan object. Kenapa dalam bahasa Indonesia itu menjadi dirawat oleh manusia? Kenapa menjadi kalimat pasif? Di sini man cares for it merupakan kalimat aktif atau pasif? Nah, kenapa di dalam bahasa Indonesia ini menjadi dirawat oleh manusia, kalimat pasif? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, halo? Ya, maaf kurang jelas suaranya. Ya, halo? Ya, halo, bisa diulangi, Mbak? Oh, jadi ya betul. Jadi yang perlu diperhatikan di sini tidak harus tidak harus kalimat aktif itu diterjemahkan menjadi kalimat aktif di bahasa sasaran. Harus disesuaikan dengan bahasa sasaran itu sendiri. Nah, jadi misalnya kayak tadi, a beautiful girl. Kalau seorang cantik wanita. Sedangkan di bahasa Indonesia tidak ada struktur kata sifat adjektif plus. Kalau di bahasa Inggris itu kan adjektif plus noun. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu noun dulu baru adjektif, diikuti oleh adjektif, menjadi seorang wanita cantik. Nah, jadi harus disesuaikan dengan struktur gramatikal bahasa sasaran. Sekali lagi, kalau misalnya kita menerjemahkan sebuah teks, kita harus fokus ke ke makna bahasa sasaran maupun struktur gramatikalnya. Sampai di sini paham? Bisa dimengerti? Oke. Bisa kita lanjut ke teks berikutnya.
paragraf kedua. Oke. Ya, please open your book on page 1.9. And no, 1.5. And please someone read for me and try to translate. Okay? Yeah, 1.5. Okay. Yeah. Someone please translate the paragraph 2. Yeah, hello? Anybody there? Okay. Hello? Oke. Kalau gitu kita lanjut saja. Kita perhatikan ke kalimat kedua. Di bukunya sudah ada terjemahannya kan? Oke. Kita perhatikan yang kalimat kedua. In one tale, a young girl turned herself into the corn plant to give mankind a new grain. Menurut teman-teman, turn herself into kalau diterjemahkan secara harfiah itu menjadi apa? Ya, kita kembali lagi. Ya, kembali ke dirinya sendiri. Turn itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu menjadi berubah. Into, turn into itu merupakan phrasal verb. Jadi karena konteksnya di sini cerita asal muasal jagung, artinya kan kayak cerita tale itu seperti dongeng ya. Jadi lebih tepat diterjemahkan menjadi menjelma. Sampai di sini paham? Iya, tell di sini konteksnya. Jadi kita perhatikan konteksnya ini adalah cerita dongeng. Ya. Sampai sini paham? Ya, sampai sini paham? Oke. Kembali kita lihat kalimat yang selanjutnya. She left her hair on the plain as corn silks to remind people to take good care of her gift. Ya. She di sini diterjemahkan menjadi dia atau ia. Oke. Alasannya kenapa? Ya, karena she di sini mengacu kepada a young girl. Kenapa tidak diterjemahkan ke menjadi wanita muda? Seperti yang tadi. Seperti it diterjemahkan menjadi jagung. Kenapa di dalam, karena sudah, kenapa di paragraf 1 it itu diterjemahkan menjadi jagung, bukan dia. Oke. Ada yang bisa menjawab? Ya.
Kalau it itu arti harafiahnya apa? Iya, kalau kita misalnya tidak tahu bendanya, kita terjemahkan jadi apa? Nah, saya tanya sekali lagi, it itu digunakan untuk kata ganti benda, benda seperti apa gitu? Ya, maaf, benda yang tidak dapat dihitung. Ya, ya. Jadi yang perlu saya jelaskan di sini, it itu digunakan untuk menggantikan kata benda yang tidak hidup. Tidak hidup. Jadi kalau misalnya kata bendanya tidak hidup atau uh, ya, jadi harus diterjemahkan kembali. Di dalam bahasa Indonesia harus diulang kembali kata benda tersebut di dalam bahasa Indonesia. Seperti it diterjemahkan menjadi jagung. Nah, di sini kata she ini merupakan kata ganti untuk kata benda yang hidup. Jadi untuk menghindari pengulangan penggunaan kata ganti yang kata benda yang terus menerus dan kebetulan di dalam bahasa Indonesia kata she ini ada kata yang sepadan. Ya, kata dia itu sepadan dengan kata she. Jadi tidak perlu diterjemahkan kembali menjadi wanita muda. Sampai di sini dapat dipahami. Maaf kalau boleh saya bertanya, apakah penjelasan saya berbelit-belit atau kurang jelas gitu? Jelas? Oke. Oh, nggak apa-apa. Jujur aja kalau misalnya kurang jelas atau berbelit-belit, ya yang melebar yang mana, Mbak? Ya, uh-uh. Oh, oh, jadi setelah saya jelaskan, apakah Mbak paham? Iya, 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 baik. Oke, kita lanjut ke taks berikutnya, taks 3. Jadi karena ini terjemahannya sudah kita sudah tersedia di dalam buku, jadi kita perlu memahami mengapa eh, terjemahan dari bahasa sumber itu eh, bahasa sasar terjemahan ke bahasa sasaran itu menjadi seperti menjadi hasilnya seperti ini gitu. Kita harus pahami eh, apa pertimbangan penerjemah menerjemahkan satu kata ke kata di dalam bahasa sasaran. Oke, kita baca dulu paragraf 3 yang ada di dalam teks 3. Ya, ada teman ya, ya, please someone read for us. Who want to volunteer? Someone, please. Okay. Uh, just read the paragraph 3. Okay.
Okay. Task 3 on page 1.5. Ya. Oke. Oke, ya. Kita perhatikan yang kalimat kedua yang di garis bawahi. They gave their colorful corn to the pilgrims to feed them during the first cold winter in America. Nah, kita perhatikan lagi they di sini diterjemahkan menjadi mereka. Ya, alasannya karena ya mereka itu mengarah ke kata benda Indians. Dan ada kata yang sepadan di dalam bahasa sasarannya. Jadi tidak perlu mengulangi kata benda yang sama. Ya. Sampai sini paham? Sudah mengerti alasannya mengapa ya kan? Oke. Yang selanjutnya kata sifat colorful. Di sini diterjemahkan menjadi berwarna-warni. Kenapa menjadi berwarna-warni? Kalau kita terjemahkan secara harafiah, colorful itu menjadi apa dalam bahasa Indonesia? Penuh warna. Ya. Di sini they gave, mereka memberi. They're colorful. Colorful ini melekat kepada kata their, warna mereka. Their di sini mengacu kepada kata benda apa? Coba perhatikan sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Their di sini mengacu pada kata benda. Kata benda yang mana? Di sini di dalam kalimat ini ada berapa kata benda? Kata benda, maaf. Coba tandai dulu satu-satu. Corn. Ya. The pilgrims. Iya, itu termasuk kata benda juga, Mbak. Yang lain? Ada berapa di sini kata benda kalau kita analisis? Ya. Kalau kita analisis di sini ada berapa kata benda? Hah? Ya? Iya. Apa aja kata benda itu? Corn, pilgrims, they nggak termasuk kata benda. They, iya, kata pertama, ya they. Yang di awal kalimat, ya, no. The second sentence, kalimat kedua, they corn, the pilgrims, the first cold winter, itu termasuk kata benda, and America. Nah, ya. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi. Oke, saya akan buka PPT yang ini. Maaf. They gave
They gave their colorful corn to the pilgrims to feed them during the first cold winter in America. Ini termasuk kata benda. Mbak bisa lihat slide saya yang di PowerPoint? Oh enggak ya? Oke. Oh oke. Oke. Ya, kalau gitu perhatikan sekali lagi, karena their di sini mengacu kepada their colorful corn, mengacu kepada they. Ya, oke. Their colorful corn. Jadi colorful ini modified corn, memodifikasi kata benda corn. Sampai sini paham? Jadi kata sifat ini mengacu kepada kata benda corn. Ya, sampai sini paham? Belum begitu paham ya? Coba perhatikan kata their colorful corn. Their itu mengacu kepada kata benda yang mana? Kalau misalnya kita buang colorful-nya menjadi their corn. Jadi their itu mengacu kepada yang mana? They. Jadi kalau kita masukkan kata sifatnya, jadi kata sifatnya ini memodified kata benda yang mana? Karena kan fungsi adjektif itu untuk memodify noun. Ya. Nah, jadi intinya maksud saya, kalau colorful ini memodify corn, jadi disesuaikan terjemahannya. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, jagung yang berwarna kurang tepat dan kesannya kaku. Jadi maka penerjemah di sini mempertimbangkan hasil penerjemahannya menjadi berwarna-warni. Sampai sini paham? Oke, sekali lagi coba garis bawahi yang kata Thanksgiving. Ya. Mengapa kata Thanksgiving di sini tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia? Perayaan apa? Ya, karena karena Thanksgiving di sini merupakan perayaan yang dirayakan di Amerika setiap hari Kamis untuk merayakan hasil panen. Nah, kalau kita hubungkan ke bahasa sasaran bahasa Indonesia, di Indonesia kita tidak memiliki budaya Thanksgiving, sehingga kita tidak mempunyai istilah untuk Thanksgiving ini sendiri. Kalau misalnya kita tidak mempunyai setiap hari Kamis keempat setiap bulan November setiap tahunnya. Ya, ini perayaan yang diadakan di Amerika dan tidak pernah dirayakan di Indonesia. Nah, ini sehingga di Indonesia kita tidak mempunyai padanan kata yang sama, istilah yang sama
untuk acara perayaan Thanksgiving. Kalau tidak ada padanan katanya, kita bisa menggunakan kata tersebut, istilah tersebut ke bahasa sasaran. Jadi Thanksgiving ini tidak perlu diterjemahkan karena kita tidak mempunyai padanan katanya. Sampai sini paham? Ya. Contohnya apa lagi? Perayaan-perayaan seperti apa? Yang mana? Perayaan Hollywood. Bukan. Halloween maksud saya. Halloween. Di Indonesia tidak ada kan? Jadi Halloween tetap diterjemahkan menjadi Halloween. Apalagi? Istilah-istilah yang tidak didapatkan di dalam bahasa Indonesia. Coba someone give me some examples. Ya, oke. Yang lain gimana? Bulan Juli kembang api ada apanya, padanan katanya, ada terjemahannya. Acara apa? Ya, Deepavali, ya itu juga. Itu diterjemahkan bulat-bulat, tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu namanya, istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah bahasa serapan. Bahasa yang tidak ada padanan katanya diterjemahkan bulat-bulat. Ya, bahasa aslinya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke. Kita lanjut ke task berikutnya. Task 4. Paragraph 4 on 1.6. Sebelumnya boleh saya absen dulu nama-nama yang hadir di sini. Mbak Dian ya. Mbak Desti hadir, Mbak Napiatun hadir, Mbak Tri hadir, Mbak Umi hadir, Mbak Yeni hadir. Jadi yang nggak hadir di sini dan nggak permisi sama di grup, yang nggak minta izin cuma Mbak Yayu, Mbak Tuti, Mbak Ratna, 3 orang ya. Iya. Mbak Tuti izin atau tidak, atau absen tanpa pemberitahuan? Mbak Yayu? Oh ya, dia keluar lagi ya. Oke. Ya, kita lanjut ke task berikutnya, task 4. Please someone read paragraph 4 on page 1.6. Ya. Halo?
Ya, ya terima kasih dengan Mbak. Siapa namanya? Mbak 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 ya, Mbak Ayu. Oke. Eh, ya kita perhatikan kalimat keberapa ini ya? Kalimat pertama. Kata maze. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi halo, maizena. Tapi kenapa di sini terjemahkan menjadi maze? Maze juga. Ya, maaf, tolong bisa diulangi. Jadi di sini ya, jadi di sini kita perhatikan lagi, ini kata maze ini diketik dalam huruf italik atau di garis dalam ya dalam huruf italik miring. Jadi ini artinya sebuah istilah yang pertama kali kalau kita perhatikan konteksnya, kata maze ini merupakan nama yang pertama kali diperkenalkan oleh Columbus. Jadi pada saat itu belum ada yang namanya Maizena. Jadi ini istilah yang pertama, nama yang pertama. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah yang ditulis dalam tanda petik atau huruf italik, itu tidak perlu diterjemahkan walaupun ada terjemahannya, walaupun ada kata yang sepadan, karena itu merupakan istilah. Sampai sini bisa paham? Ya. Ya. Halo, apa suara saya kedengaran atau putus-putus? Apa saya perlu ulangi penjelasan saya sebelumnya? Ya, udah jelas. Oke, jadi perlu diingat lagi kalau misalnya di dalam ujian kita menemukan kata atau kalimat yang ditulis dalam huruf miring atau tanda petik, itu merupakan istilah yang tidak perlu diterjemahkan. Tapi kembali lagi ke konteksnya. Karena konteksnya di sini istilah maze itu merupakan kata yang pertama kali diperkenalkan oleh Columbus, maka hasil terjemahannya tidak perlu diterjemahkan menjadi maizena. Oke, sampai sini paham? Nah, kita perhatikan kembali kalimat selanjutnya, the Indian name for the grain. The Indian name for the grain. Kata grain kalau diartikan secara harafiah diterjemahkan menjadi apa? Ya, grain. Kalau kita temukan dalam bahasa biji-bijian, ya. Apalagi? Ya, satu lagi, ada lagi bahasa yang paling tepat untuk kata green. Ya, jadi grain itu kalau diterjemahkan bisa juga berarti gandum.
Iya, grain, ya. Jadi di sini mengapa ya, gandum, ya. Jadi di sini mengapa diterjemahkan menjadi padi-padian? Ada yang bisa menjawab? Ya, kenapa di dalam merupakan kelas dari padi-padian? Begitu maksud Mbak? Ya, bisa diterima. Oke. Jadi di sini ya, dilihat dari konteksnya, grain di sini mengacu kepada kelas dari padi-padian, maka diterjemahkan menjadi padi-padian. Ya. Selanjutnya kita perhatikan lagi kata it di kalimat berikutnya. It has kept this name. It di sini mengacu kepada kata benda yang mana, Mbak? Ya, it has kept this name. Apakah kata it di sini mengacu pada kata benda sebelumnya atau tidak? Iya, yang mana Mbak? Yang nggak bisa dirubah? Nah, kenapa kalau di maksud saya di paragraf sebelumnya it itu diterjemahkan menjadi kata benda yang sebelumnya. Misalnya it mengacu kepada corn, jadi diterjemahkan menjadi jagung. Di sini kenapa diterjemahkan menjadi namanya? Ada yang bisa menjawab? Ya, halo. Ya. Jadi oke. Kalau kita perhatikan it di sini memang mengacu kepada maize. Tetapi dia satu kalimat. It has kept this name. It has kept this name. Satu kalimat subject plus ini merupakan kalimat present perfect, right? Subject plus to be plus verb 3 plus noun. Oke. Ya, jadi di sini fokusnya nounnya mengacu kepada this name, sehingga diterjemahkan menjadi namanya. Jadi kita harus perhatikan sekali lagi it di sini mengacu kepada this name, sehingga diterjemahkan menjadi namanya. Sampai sini paham? Ya. Oke. Iya, satu kalimat. Oke. Kita lanjut ke teks berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, halo.